Yang tadinya nurut semuanya, satu tujuan, satu arah, satu misi dengan Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi wafat, justru perpecahan itu dimulai. Kenapa? Karena perang nafsu. Nah itu makanya Kanjeng Nabi ngomong pandangan ke depan. Pasti setelah nanti beliau wafat, ini akan terjadi yang namanya peperangan saudara. Itulah perang melawan nafsu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Tad. Seperti yang tadi dikatakan bahwa mujahadatun nafsi itu adalah jihad paling besar. Ini sesuai dengan sabda baginda Nabi waktu baginda Nabi pulang dari perang Badar. Kemudian baginda Nabi berkata kepada para sahabatnya, kita telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, kata Kanjeng Nabi. Nah, Nabi mengungkapkan bahwa jihad perang Badar itu adalah jihad yang kecil dibandingkan dengan jihad melawan hawa nafsu, kata Kanjeng Nabi. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa demikian padahal perang Badar juga bukan cuma jihad secara raga, bukan cuma jihad secara tenaga, tapi di sana juga kan ada mujahadatun nafsu, ada memerangi hawa nafsu. Bagaimana cara kita memerangi supaya kita tidak takut pergi ke medan perang? Bagaimana cara kita memerangi diri sendiri supaya kita rela meninggalkan dunia, rela meninggalkan harta, siap untuk menjemput kematian. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa Nabi berkata demikian? Mengapa Nabi berkata bahwa perang Badar tersebut lebih besar dari jihadun nafsi? Padahal pada perang Badar juga terdapat mujahadah nafsunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Udah langsung? Langsung aja. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang jihadun nafs vs jihadul badan ya. Tadi pertanyaannya, kenapa Kanjeng Nabi mengatakan atau di setiap pelajaran dikatakan bahwa perang melawan hawa nafsu itu adalah jihad yang lebih besar? Karena setiap perang fisik itu sebenarnya bermula dari perang batin. Nggak mungkin terjadi peperangan ketika tidak ada gejolak di dalam diri kita. Jadi, pertama yang mengomandoi kita atau mengomandoi orang ya untuk berperang, yang menyuruh orang untuk berperang itu adalah dirinya sendiri. Seperti misalkan banyak zaman dulu penjajahan ya. Misalkan menjajah kayak ke Indonesia, itu kan berawal dari nafsu, ingin menguasai, ya, ingin menjajah, ingin mengeruk kekayaan. Nah, ketika terjadi kontak senjata, perang badan itu sebenarnya perang kecil, karena perang yang besar itu adalah perang melawan dirinya sendiri. Nah, ketika sudah beres ini perang fisik, perang badan, setelah itu akan muncul kembali yang namanya perang melawan diri sendiri. Contoh zaman dulu ketika Kanjeng Nabi selesai perang Badar misalkan. Ternyata di situ setelah perang Badar karena banyak sekali harta jarahan, berebutlah orang-orang ini. Berebutlah kekuasaan. Akhirnya pecah ya golongan. Setelah wafatnya Kanjeng Nabi pun sama. Yang tadinya nurut semuanya, satu tujuan, satu arah, satu misi dengan Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi wafat, justru perpecahan itu dimulai. Kenapa? Karena nafsu. Dulu kaum muslimin tuh nggak ada yang berperang satu sama lain. Setelah wafatnya Kanjeng Nabi terjadi peperangan, permusuhan. Masa orang Islam sama orang Islam bunuh-bunuhan? Ini kan berawal dari perang nafsu. Nah itu makanya Kanjeng Nabi ngomong tuh bukan nggak ada tendensi, bukan nggak ada pandangan ke depan. Pasti setelah nanti beliau wafat ini akan terjadi yang namanya peperangan saudara. Itulah perang melawan nafsu itu. Jadi sekarang pun kita sama seperti itu, sama. Ya, jadi manusia tuh nggak bakalan bisa lepas dari nafsu selama dia masih ada di dunia ini. Dan itu adalah tugas kita terus mengawal, melawan nafsu kita ini.
Oke. Itu yang pertama.